Ini tes main-main, jadi tidak usah serius-serius, bukan tes dinilai itu. Saya nanti akan menyebutkan beberapa kegiatan, silahkan ini kira-kira kerja yang lebih banyak otak atau hati. Ya. Tentu dua-duanya ikut main itu jelas, tetapi yang paling dominan apa? Pikiran kita atau hati kita. Misalnya aktivitas menulis, pakai kepala atau pakai hati? Kepala ya, jadi pikiran ya, pakai otak kita ya. Meskipun tentu saja hatinya ikut main. Kalau kita nulis novel itu kan hati kita ikut main ya, tetapi nulis itu kebanyakan aktivitas pikiran. Membaca, otak juga ya, pikiran ya. Membaca novel itu bisa dengan hati juga tentu saja, tetapi yang paling dominan ketika kita membaca itu sebenarnya pikiran. Kalau novel itu lalu memang dekat dengan hati, jadi jarak kepala dan hati dekat. Tapi kalau membaca buku filsafat, orang mudeng-mudeng, nah ini di sini yang budet di sini gitu. Baca buku teologi, orang mudeng-mudeng budet di sini ya. Yang ketiga, nonton sinetron Ikatan Cinta ya. Sinetronnya aja khusus Ikatan Cinta. Yang nonton biasa nonton siapa? Ibu-ibu. Ikatan Cinta. Ibu-ibu. Enggak ya. Ini jangan-jangan malu-malu semua pada nonton. Atau bapak-bapak nonton Amanda Manopo biasanya. Pakai kepala atau pakai hati? Pakai hati ya. Apalagi sambil sebel-sebel, sebel kenceng gitu ya. Itu hatinya yang banyak. Nah, kalau memasak, pakai hati atau pakai pikiran? Dipikir gitu ya, ini garamnya seberapa? Dari jauh di depan. Pakai apa? Hati? Kalau lagi makan sama suaminya, garamnya diangkat buat semua. Pakai hati ya tetepannya. Nah ini yang kelima nih hati-hati ya. Yang kelima ini karena ini saya nggak pernah mengalami, jadi saya tanyakan gitu. Bercinta dengan pasangan. Pakai apa? Hati. Nggak pakai pikiran. Malah bingung nggak dipikir. Gini. Bojoku ki apa ngene gitu ya. Dipikir gitu malah nggak bersemangat gitu ya. Tapi hati, kalau lagi marahan bisa bercinta nggak sih? Tergantung ya. Jawaban laki-laki itu. Tergantung, tapi bercinta itu hati ya, masalah hati. Oke. Nah ini apa lagi? Menghitung kolektor, pakai pikirannya, kadang ngitung duit, jumlah dan segala macam. Pakai hatinya kalau kolektornya sedikit, sedih, lalu sedih. Pakai hatinya. Nah ini berikutnya. Nah ini mengikuti Ekaristi Anda sebagai umat. Di sini atau di sini? Dua-duanya. Dua-duanya kalau pakai pikiran tuh mikirnya berat sekali. Misalnya sopo gitu. Nggak usah berat-berat, berarti lebih banyak di sini ya, dominannya ya, hatinya ya, ikut bekerja ya. Mendengarkan lagu kor yang bagus itu hati kita tersentuh. Khotbahnya, romonya itu ini menyentuh hati, itu juga hati ya. Tapi kalau khotbahnya mudet itu mungkin pikiran kita yang bekerja. Yang gitu banget. Lalu malah mumet mulai wes orang mudeng ya romonya ini ya. Kalau berdoa hati ya. Oke. Ini posisi Anda sebagai umat. Sekarang saya balik, Anda sebagai pemimpin ibadat. Memimpin ibadat.
lebih banyak kerja di sini atau di sini? Di sini ya. Ketika mempersiapkan, wah ini bacaannya apa, urutannya piye, itu kan mikirnya di sini keras. Engko salah ora gitu di sini. Ya. Kalau berkhotbah menyiapkan khotbah pikiran ya itu, wah gimana ini cari referensinya, kata-katanya gini itu. Tetapi lihat, perhatikan dua di atasnya, mengikuti Eucharistia berdoa Anda sebagai umat tadi dengan hati. Tapi ketika Anda menjadi pemimpin ibadat dan berkhotbah, kerja keras otak kita, pikiran kita. Nah, yang perlu dicatat adalah kita menyiapkan semua dengan pikiran kita, tetapi efeknya pada umat itu harus ke hati mereka. Itu yang membedakan sebagai umat dan sebagai pemimpin ibadat, sebagai yang mendengarkan khotbah dan yang berkhotbah. Jadi selalu setiap kali Anda menyiapkan renungan, yang harus dapat itu hatinya umat, jangan pikirannya. Kalau pikirannya, umat bingung biasanya, hanya kering di sini. Tapi harus saya mendapatkan hati umat itu. Syukur-syukur sampai nangis kalau nonton sinetron. Jadi sentuhlah hatinya umat, jangan pikirannya, tapi hati umat, dan umat pulang harus membawa sesuatu yang menyentuh hati, yang majleb gitu istilah, hadis gitu ya, nancep, dan pulang itu gelisah. Oh, kebayang nggak aku tuh, khotbahnya itu tadi bagus banget, tapi kok aku terusik. Itu khotbah yang berhasil.